Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi finansial. Fungsi finansial di sini yang akan kita bahas adalah fungsi PV, FV, dan PMT. Ya, yang pertama adalah fungsi PV. Present value. Berarti menghitung nilai sekarang. Jadi, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Rumusnya di situ sama dengan PV. Rate itu berarti besarnya persentase bunga setiap periode. Kemudian NPER, jumlah periode pengembalian dalam tahun. PMT, nilai angsuran per periode. FV, besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman. Kemudian type, itu bisa diisi 0 atau 1. 0 jika pembayaran dilakukan pada akhir periode. Kemudian 1 jika di awal periode. Ya, seperti yang ada di buku kalian, di situ ada contoh. Target laba tiap tahunnya adalah 7 miliar. Banyaknya periode adalah 5, bunganya 15%. Kemudian ada tabel periode nilai investasi, bunga, laba, dan nilai akhir. Nah, di sini kita hitung nilai investasi maksimum menggunakan rumus PV. Rate berarti adalah persentasenya. Kemudian di situ NPER berarti periodenya. Kemudian PMT berarti laba tiap tahun. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk mengisi nilai investasi saat ini, kita harus menggunakan hasil positif. Nah, untuk mengubah dari negatif menjadi positif, kita gunakan ABS atau absolut. Kita absolutkan nilai investasi maksimum atau PV-nya tadi. Kemudian enter. Kemudian bunga itu didapat dari nilai investasi dikalikan dengan bunga. Nilai investasi dikalikan dengan bunga, kita absolutkan. Kemudian laba didapat dari target laba tiap tahun. Nah, di situ laba yang dihasilkan itu sama setiap tahunnya. Berarti kemudian kita absolutkan. Dari target laba per tahun, kita absolutkan. Nilai akhir didapat dari nilai investasi dikurangi dengan laba. Kemudian ditambah dengan bunga. Selanjutnya, nilai investasi periode berikutnya itu didapat dari nilai investasi periode sebelumnya atau nilai akhir periode sebelumnya. Didapat dari nilai investasi sebelumnya dikurangi, kemudian
laba ditambah bunga. Seperti itu rumusnya. Nilai investasi periode 1 sama dengan nilai investasi maksimum diabsolutkan. Periode berikutnya sama dengan periode akhir sebelumnya. Nah, sudah. Kemudian dari satu rumus ini kita blok bawah. Ya, seperti itu. Jadi nilai investasi periode pertama itu sama dengan nilai investasi maksimum diabsolutkan, di-ABS-kan. Kemudian periode berikutnya yaitu periode 2, 3, 4, dan 5 itu sama dengan periode akhir sebelumnya. Jadi nilai akhir sebelumnya menjadi nilai investasi periode selanjutnya. Kemudian bunga, persentase bunga dikalikan dengan nilai investasi masing-masing per tahun. Laba setiap tahunnya ini sama 7 miliar. Jadi kita cukup sama dengan absolut C2. Kemudian nilai akhir tadi, nilai akhir didapat dari nilai investasi dikurangi dengan laba ditambah bunga. Nah, nilai akhir di periode terakhir itu harus menunjukkan angka 0. Ya, kemudian rumus selanjutnya yaitu FV. Kebalikannya berarti future value atau nilai masa mendatang. Berarti fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa mendatang. Rumusnya bedanya kalau tadi di FV, di sini di PV-nya. Jadi rate tetap sama, persentase bunga tiap periode, NPR jumlah periode pengembalian dalam tahun, PMT nilai angsuran per periode, PV nilai pinjaman awal, dan type sama. Nah, di situ sama seperti yang ada di buku kalian. Ada bunga per tahun 18%, jumlah periode 15, kemudian nilai 50 juta dan total ditambah bunga. Nah, untuk total ditambah bunga kita hitung nilai sekarang. Berarti tadi nilai yang akan datang berarti FV rate berarti persentasenya, kemudian NPR periode, kemudian BMT-nya ini yang 50 juta. Nah, kemudian nanti hasilnya negatif. Kemudian kita isi tabel nilai itu sama dengan B3 nilai awal, kemudian bunga dihitung ya, nilai awal ini kita absolutkan, bisa kita absolutkan, bisa tidak ya. Kalau di buku kalian kemudian diabsolutkan, berarti kita absolutkan saja. Ya, kemudian bunga itu didapat dari persentase dikalikan dengan nilai periode pertama. Persentasenya jangan lupa kita absolutkan. Periode pertama
Kemudian total itu didapat dari nilai periode pertama ditambah dengan bunga. Ya, kemudian nilai periode berikutnya sama dengan total ditambah dengan nilai. D7 ditambah dengan nilai B3. Nah, B3 ini kita absolutkan. Nilai PMT tadi ya. Ya, total akhir ditambah dengan nilai PMT maksudnya. Ya, kemudian dari sini kita sudah bisa drag ke bawah. Ya, kalian bisa cocokkan dengan yang ada di buku kalian. Ya, di buku kalian hanya sampai periode 14. Jadi ketika dilanjutkan, ini akan jadi seperti ini. Jadi nilai sama dengan total periode sebelumnya ditambah dengan nilai awal. Nilai awalnya tadi adalah yang 50 juta. Kemudian bunga, persentase bunga dikalikan dengan nilai. Persentase bunganya kita absolutkan. Kemudian total itu nilai ditambahkan dengan bunga. Ya, kemudian fungsi yang ketiga adalah PMT. PMT merupakan fungsi untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Di situ rumusnya sama dengan PMT, rate besarnya persentase, NPER jumlah periode angsuran dalam tahun, PV nilai pinjaman awal, FV nilai pada akhir jangka waktu pinjaman. Ya, sama seperti yang ada di buku kalian, di situ ada nilai kredit 20 juta, kemudian bunga per tahunnya 18%, waktunya 10, kemudian kita menghitung angsuran per tahunnya. Kita menggunakan rumus PMT. Rate bunganya, kemudian NPER periodenya, kemudian PV itu tadi nilai kreditnya, kemudian enter. Ya, karena di situ tidak boleh negatif, berarti sebelum PMT kita tambahkan ABS. Ya, jadi nilainya tidak negatif. Kemudian saldo awal itu sama dengan C1 atau nilai kreditnya kita absolutkan. Kemudian angsuran per tahun didapat dari C4, diabsolutkan karena sama semuanya. Kemudian bunga per tahun sama dengan bunga kita absolutkan dikalikan dengan saldo awal. Cicilan pokok pinjaman berarti saldo awal
angsuran per tahun dikurangi dengan bunga per tahun. Saldo akhir sama dengan saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Kemudian saldo awal berikutnya sama dengan saldo akhir tahun sebelumnya. Nah, kemudian dari sini kita bisa langsung drag ke bawah blok, kemudian kopikan ke bawah. Ya, seperti itu, sehingga akan menghasilkan hasil atau tampilan yang sama dengan yang ada di buku kalian. Jadi saldo akhir di tahun terakhir itu pasti harus 0. Jadi harus menunjukkan angka 0. Ya, itu untuk fungsi finansial. Fungsi finansial PV, present value, FV, future value, dan PMT. Ya, selamat belajar. Silakan kalian pelajari dengan seksama, pahami satu persatu setiap tahapan. Kalian bisa berlatih di aplikasi yang kalian miliki. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar. Jika ada yang masih belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.